Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Faza. Saya dari kelas 4 ED dengan nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan apa itu CPR atau RGP. Baiklah, di sini pertama-tama saya akan memberitahu apa itu CPR atau RJP. CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti napas dan detak jantung karena sebab-sebab tertentu. CPR bertujuan untuk membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup sama sekali. Teknik kompresi dada dan pemberian napas buatan untuk orang-orang yang detak jantung atau pernapasannya terhenti. Resusitasi jantung, paru, atau CPR dilakukan dengan mengkompresi dada serta memberikan napas buatan bagi orang yang membutuhkan. Dengan melakukan resusitasi jantung, paru, fungsi napas, serta sirkulasi dalam tubuh yang terhenti dipaksa untuk berfungsi kembali, serta untuk membuat darah dan oksigen tetap beredar ke seluruh bagian tubuh. Lalu, di sini ada pun kondisi-kondisi yang memerlukan teknik CPR, yaitu yang pertama, mengalami serangan atau henti jantung, yang kedua, tersedak hingga jalur pernapasan tidak lancar, yang ketiga, keracunan narkotika, alkohol, dan zat-zat lainnya, yang keempat, terlalu banyak menghirup asap hingga sesak napas, dan yang kelima, hampir atau telah tenggelam, dan yang keenam, mengalami kecelakaan, dan yang terakhir, tercekik. Dan berikutnya ada prinsip dasar pada teknik CPR atau RJP. Prinsip dasar teknik CPR atau RJP dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada D yang berarti danger atau bahaya, dan yang kedua ada R, respon, yang berarti kesadaran, dan yang ketiga ada S, yaitu shout for help atau berteriak, dan yang keempat airway yang berarti jalan nafas, dan yang kelima ada breathing yang berarti pernapasan, dan yang terakhir ada circulation yang berarti aliran darah. Lalu ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan teknik CPR atau RJP, yaitu yang pertama danger yang berarti perhatikan keamanan. Contohnya yang pertama amankan penolong, kedua amankan pasien, dan yang ketiga amankan lingkungan. Lalu yang kedua ada respon yang berarti cek respon, yaitu memanggil korban, dan yang kedua tepuk bahu dan atau stimulus nyeri. Lalu yang ketiga ada shout for help yang berarti berteriak minta tolong, yaitu tetap bersama korban lalu gunakan handphone untuk memanggil bantuan 112 Indonesia. Ada juga cara atau teknik dalam melakukan CPR atau RJP. Yang pertama, compression yang berarti kompresi dada, yaitu berikan penekanan pada dada sebanyak 30 kali dan penekanan dengan kedalaman 5-6 cm. Lokasi penekanan berada pada pertengahan dada, yaitu di bawah tulang sternum. Dan yang kedua ada airway. Airway yang berarti jalan napas, yaitu letakkan satu tangan di dahi ke korban dan tengadahkan kepala korban. Kemudian letakkan ujung jari di bawah dagu korban, kemudian angkat dagunya. Posisi ini akan mempertahankan jalan napas tetap terbuka. Dan yang terakhir, yang ketiga, breathing atau buatan napas, yaitu berikan bantuan napas sebanyak 2 kali setiap tiupan dilakukan selama 1 detik dan terlihat dada terangkat. Lalu CPR atau RJP dihentikan ketika kondisi berikut terjadi. Yang pertama, RJP berhasil, yang kedua, penolong kelelahan, yang ketiga, petugas terlatih tiba di tempat kejadian, dan yang keempat, adanya tanda-tanda kematian pasti. Dan yang terakhir, ada juga komplikasi RJP dapat berupa cedera pada patah tulang iga, distensi abdomen, hemotoraks, luka pada hati, dan pneumotoraks.
Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang CPR atau RJP. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.